Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 12, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran yang masih jarak jauh kali ini dalam materi PKN, yaitu Bapak akan menyampaikan atau membahas mengenai tentang materi, yaitu pengaruh positif dan negatif iptek berbagai bidang. 1. Pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan politik yang dapat diambil itu diantaranya adalah 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 4. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah dan negara. 5. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. 6. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat dilakukan secara efisien dan nyaman. 7. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 8. Partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. 9. Adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintahan. Contoh, yaitu dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai. Ini adalah maksudnya adalah pemerintahan yang baik. Lalu yang ke-10, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email, surat dapat sampai dengan segera. Lalu yang B, yaitu pengaruh negatif iptek di bidang politik. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan politik yang dapat diambil itu adalah diantaranya 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokrasi atau dambaan akan kebebasan. Lalu yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan NKRI. 4. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. 5. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. 6. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 7. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Lalu yang terakhir dalam iptek bidang politik yang negatif itu adalah yang ke-8, yaitu lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Jadi semangat tersebut yaitu yang ke-8 ini adalah luntur atau ya istilahnya kurang efektif lah ya.
Tuh. Itu tadi yaitu pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Lalu yang kedua yaitu adalah pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Positif di sini itu yang pertama adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dalam arti kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Lalu pengaruh positif bidang ekonomi yang kedua yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK dan akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 5. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 6. Bisnis yang berbasis TIK akan atau yang biasa disebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 7. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis. Itu adalah pengaruh iptek di bidang ekonomi yang sifatnya itu positif. Lalu pengaruh iptek di bidang ekonomi dalam aspek negatif itu adalah 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Lalu yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Dengan jaringan yang tersedia, seperti yang terjadi atau yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Lalu yang keenam, yaitu adalah resistensi membeli secara online. Itu adalah mengenai tentang materi pembelajaran PJJ PKN kali ini, yaitu adalah pokok pembahasannya, yaitu mengenai tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang politik dan di bidang ekonomi. Maka dari itu, melalui PJJ yang singkat kali ini, ya, Bapak cukupan sekian, dan jangan lupa ya kalian tetap melakukan absen serta mengerjakan kuis yaitu yang di Fiklas, sehingga kalian selain kehadiran juga terpantau oleh pihak guru bidang studi itu sendiri, kalian juga akan mendapatkan daripada nilai harian. Maka dari itu, selain absen, kalian juga mengerjakan di kuis. Ya, mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan di PJJ kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.